Kesadaran akan diri kita sebagai hamba akan memudahkan kita untuk taat kepada suara Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Yesus. Seorang hamba tidak menuntut haknya karena hamba tidak mempunyai hak kepada Tuannya. Seorang hamba akan berkata begini, terserah apa kata Tuhan. Hamba akan patuh kepada perintah Tuhan. Hari ini identitas Bapak Ibu dan saya seperti apa? Benar kita anak Tuhan. Benar kita biji mata Tuhan. Tapi ada satu identitas yang Bapak Ibu dan saya mesti menyadarinya setiap waktu. Bahwa kita adalah hambanya. Kalau kita sebagai hambanya, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, hamba akan memilih untuk mendengar, taat, dan melakukannya. Bapak Ibu disilakan duduk. Tim Present Worship, terima kasih banyak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita masih ada tetap di dalam tuntunan Tuhan, di mana tema yang kita sama-sama belajar di musim ini adalah kita tetap terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan firman Tuhan. Dan yang menjadi dasar untuk kita belajar sama-sama hari ini Bapak Ibu adalah firman Tuhan itu menjadi dasar untuk ketaatan kita. Minggu kemarin Bapak Ibu dan saya kita baru belajar tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf memutuskan untuk dia tetap taat kepada suara Tuhan. Yusuf memutuskan untuk mengambil Maria sebagai istrinya sekalipun itu seperti bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh Yusuf. Dan hari ini Bapak Ibu dan saya kita akan belajar sama-sama dari Maria, istrinya Yusuf. Bapak Ibu, keputusan untuk kita mentaati firman Tuhan itu adalah pilihan kita. Keputusan untuk kita mentaati firman Tuhan itu adalah pilihan kita Bapak Ibu. Kapan saja suara Tuhan itu bisa datang buat Bapak Ibu dan saya. Entah mungkin Bapak Ibu sedang bekerja di kantor atau sedang melayani di satu tempat. Waktu suara Tuhan datang kepada kita itu pilihan kita. Apakah Bapak Ibu dan saya kita mau mendengarnya? Apakah Bapak Ibu dan saya mau menerimanya dan mau melakukannya? Itu keputusan kita untuk melakukan. Ataukah kita memutuskan untuk tidak melakukan? Dan hari ini kita mau belajar dari ketaatan Maria, istrinya Yusuf. Kita baca dari Lukas 1, dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hal yang pertama yang Bapak Ibu dan saya kita belajar dari Maria adalah Maria mendengar suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya kita baca tentang Yusuf, diceritakan bahwa Yusuf mendengar suara Tuhan itu lewat mimpi. Alkitab menulis bahwa malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi dan memberitahukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan Yusuf. Tapi kalau Bapak Ibu baca kisah tadi tentang Maria, dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu datang langsung. Dia berjumpa dengan Maria dan dia mengatakan tentang apa yang akan dialami oleh Maria. Di ayat yang ke-28 dikatakan begini, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Jadi malaikat datang langsung dan berbicara kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria mendengar langsung perkataan yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Tidak seperti Yusuf melalui mimpi. Tapi Maria ketemu langsung dengan malaikat dan dia mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Minggu kemarin apa yang disampaikan oleh Bapak Riz, di situ diceritakan begini bahwa di dalam perjalanan dari perjanjian lama ke perjanjian baru ada jeda waktu. Dari kitab Maliaki kepada kitab Matius ada jeda waktu dan itu diperkirakan sekitar 400 tahun. Dikatakan bahwa dalam kurun 400 tahun itu tidak ada suara Tuhan yang datang. Atau tidak ada suara Tuhan yang didengar pada waktu itu. Dari pelayanan Maliaki sampai dengan Yohanes Pembaptis, di situ baru suara Tuhan itu mulai terdengar. Jadi pada saat itu suara Tuhan bukanlah sesuatu yang biasa didengar. Apalagi oleh Maria sebagai seorang wanita yang biasa. Jadi untuk mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang sering terjadi untuk kehidupan Maria. Tapi Bapak Ibu, kita bisa belajar begini bahwa bagaimana respon Maria ketika dia berjumpa dengan malaikat dan memberitahukan pesan Tuhan kepada dia. Ketaatan penuh kepada suara Tuhan, Bapak Ibu itu harus dimulai dengan kita mendengar suaranya. Ketaatan penuh kepada suara Tuhan harus dimulai dengan ini Bapak Ibu. Kita mendengar suaranya. Sebab ketika Bapak Ibu dan saya, waktu kita melakukan sesuatu tanpa Bapak Ibu dan saya mendengar, maka setiap tindakan atau keputusan penting yang kita ambil dalam hidup kita, itu merupakan keinginan kita sendiri. Karena apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan bukan karena kita mendengar. Tapi itu mungkin karena pemikiran manusia kita. Makanya dikatakan begini, apapun yang kita buat harus dimulai dengan kita mendengar apa kata Tuhan. Kita pernah mendengar dari tempat ini tentang bagaimana Abraham mengambil Hagar untuk memperoleh keturunan. Sesuatu yang Abraham lakukan dia tanpa mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Abraham memilih mengambil Hagar karena dia pikir bahwa istrinya tidak bisa memberikan keturunan kepadanya. Bagaimana Bapak Ibu kita diajar dan kita dikasih tahu tentang bagaimana Daud memutuskan untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan. Tabut itu seharusnya dipikul. Tapi Alkitab menulis tabut itu dinaikkan ke atas kereta. Dan kita tahu apa yang terjadi. Ada kematian. Semua yang dilakukan itu karena mereka berpikir bukan mendengar Tuhan.
Apa yang Tuhan katakan tidak mereka lakukan, tapi mereka memikirkan tentang cara yang mereka harus ambil. Menurut mereka itu baik. Jadi apapun dalam kehidupan kita yang Bapak Ibu dan saya lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, harus dimulai dengan mendengar suara Tuhan. Bahkan saya bisa tambah begini, tidak ada satu keputusan kecil pun dalam hidup ini tanpa mendengar suara Tuhan. Kita harus belajar untuk apa saja dalam hidup kita. Sebelum kita melakukannya, kita perlu mendengar tuntunan Tuhan. Kita perlu mendengar apa kata Tuhan tentang segala yang harus kita kerjakan. Apa yang dialami oleh Maria adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Maria memberi dirinya kepada kehendak Allah untuk dia melahirkan seorang Mesias. Saudara bayangkan, kalau tidak ada suara Tuhan pada waktu itu datang kepada Maria. Tiba-tiba Maria diketahui mengandung. Tiba-tiba baru datang firman Tuhan setelah Maria mengandung. Maka ceritanya mungkin berbeda Bapak Ibu. Makanya sebelum segala sesuatu terjadi dalam kehidupan Maria, Tuhan sudah datang lebih dulu dan memberitahukan kepada Maria tentang apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita, jangan bertindak sebelum kita mendengar suara Tuhan. Jangan melakukan apapun sebelum Bapak Ibu dan saya terhubung dengan firman Tuhan. Alkitab berkata begini, Maria bertanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi padaku karena aku belum bersuami. Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang wajar dan normal karena memang benar dia belum bersuami. Bukankah pertanyaan Maria ini sesuatu yang masuk akal secara manusia? Benar. Bagaimana Maria juga merenungkan tentang sanksi sosial yang dia harus terima. Mungkin ada orang-orang yang akan menolak dia di tengah-tengah keluarganya. Belum lagi ada hukum Taurat yang mengatur bahwa seseorang yang hamil sebelum menikah, dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan adalah jawaban atas setiap kebingungan Maria. Bukankah dalam perjalanan iman kita, perjalanan yang kita jalani dalam hidup kita, ada banyak hal yang terjadi yang dapat membuat Bapak Ibu dan saya bingung. Dan disitulah Bapak Ibu kita butuh suara Tuhan untuk memberitahukan kita. Dan itu hanya bisa diterima dengan iman kita. Ada banyak kejadian dalam hidup kita yang tidak bisa kita terima dengan pikiran kita. Kadang-kadang pertanyaan yang sama kita tanyakan kepada Tuhan. Seperti Maria bertanya kepada malaikat pada waktu itu. Bagaimana mungkin hal ini terjadi padaku? Saya kan belum bersuami. Kalau dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Dokter sudah mengatakan bahwa kondisi tubuh saya sudah sangat lemah dan tidak bisa ditolong lagi. Kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana mungkin anak-anak saya bisa punya masa depan, padahal saya nggak punya duit yang banyak. Bagaimana mungkin keluarga kami bisa dipulihkan, anak-anak kami sudah jatuh dalam pergaulan bebas. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang sering kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana mungkin ini bisa terjadi dalam hidupku? Kita butuh suara Tuhan. Kita perlu terhubung dengan firman Tuhan. Sebab ini Bapak Ibu, waktu kita terhubung dengan firman Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan. Dan suara Tuhan itu akan menjadi jawaban untuk setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dunia tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi Bapak Ibu. Bahkan mungkin dunia memberikan jawaban, tapi itu membawa kita kepada kebinasan. Yesus Tuhan memberikan jawaban dan jawaban itu pasti. Kita perlu terhubung dengan firman Tuhan. Karena ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak pertanyaan yang bergejolak dalam hati. Tuhan bagaimana di musim ini saya bisa punya pekerjaan? Bagaimana saya bisa menjalani hidup saya? Waktu kita
menemukan semua pertanyaan-pertanyaan itu dalam hidup kita. Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jawabannya cuma satu. Ketika Bapak Ibu dan saya terhubung dengan firman Tuhan. Jangan cari jawaban di dunia. Jangan cari jawaban di luar kebenaran firman Tuhan. Kita akan kecewa. Maria memutuskan untuk mendengar suara Tuhan. Dia memilih untuk mempercayai suara itu. Dan dia memilih untuk menerima dan mentaatinya. Maria memilih mendengar suara Tuhan lebih dari suara apapun. Bahkan dia memilih untuk menerima dan mentaati suara itu lebih dari sanksi sosial dan konsekuensi yang akan dia terima. Bapak Ibu, saya punya anak yang pertama sekarang sudah ada di SMA kelas 3 Bapak Ibu. Beberapa bulan lagi dia akan pindah ke perguruan tinggi. Artinya begini Bapak Ibu, waktu dia akan pindah ke perguruan tinggi, kami bukan sekedar memikirkan dengan pikiran kami perguruan tinggi mana yang tepat. Di kota mana yang tepat. Tapi kami memilih untuk mendengar Tuhan. Pertanyaannya buat kami begini, apakah dia harus melanjutkan kuliah di kota Ambon? Ataukah dia harus keluar dari kota ini? Kalaupun dia keluar dari kota ini, ke kota mana dia harus tuju? Ke perguruan tinggi yang mana kita harus tempatkan anak saya untuk dia berkuliah? Ini pemikiran kami manusia, saya Bapak Ibu. Tante-tantenya kan ada di beberapa kota, di Jakarta, di Makassar. Kalau pikiran kami manusia, kami akan bilang, kuliah saja di Makassar. Ada tante-tantenya yang bisa menolong. Secara ekonomi pasti tertolong. Sudah bebas dari tempat tinggal. Makan apalagi. Pertanyaannya buat kami begini Bapak Ibu. Apakah itu Tuhan yang menuntun kami untuk membawa anak kami ke tempat itu? Apakah benar Tuhan yang menuntun kami untuk membawa anak kami untuk ada di perguruan tinggi tertentu? Kami sampai hari ini memutuskan untuk mendengar Tuhan. Tanda-tanda itu telah seperti 80% kami telah mendengar Tuhan mengerti. Tapi kami tetap Tuhan benar karena waktu masih beberapa bulan lagi. Bapak Ibu, kami perlu Tuhan untuk hal sekecil apapun. Kami perlu mendengar baik-baik. Anak kami yang kedua pun dia ada di SMP kelas 3 hari ini Bapak Ibu. Sebentar lagi dia akan pindah ke SMA. Kami perlu Tuhan. Untuk kami membawa anak kami untuk ada di SMA yang mana. Pasti ada yang bilang, SMA saja mau, tinggal kas masuk saja mau. Kami beda Bapak Ibu. Kami diajar di tempat ini berbeda. Kami sedang diajar dengan terhubung dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar ketaatan kita. Ketaatan kita ditentukan dari kita mendengar suara Tuhan. Mari kita lihat apa jawaban Tuhan di tengah-tengah pergumulan Maria sedang menghadapi kondisi itu. Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Bapak Ibu, di tengah-tengah Maria sedang bergumul dengan apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Maria seperti merasa takut. Ketakutan adalah sesuatu perasaan yang tidak menyenangkan, yang muncul akibat kita membayangkan sesuatu yang akan terjadi. Bukankah ketakutan kadang-kadang datang dalam hidup kita karena kita membayangkan sesuatu yang akan terjadi kemudian. Belum tentu itu yang kita bayangkan terjadi. Padahal kita sudah takut hari ini Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti kalau dalam kitab Yosua, Bapak Ibu dan saya kita belajar bahwa waktu Tuhan memerintahkan Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua seperti merasa takut. Bagaimana saya bisa memimpin bangsa yang besar ini membawa mereka masuk ke tanah Kanaan? Yosua mengalami ketakutan dan ini perkataan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati.
Terjemahan lain bilang begini, jangan takut dan kurang bersemangat. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, hari ini apakah kita sedang terhubung dengan Tuhan atau tidak? Apakah Bapak Ibu dengan saya sedang mendengar Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan sedang meminta kita untuk melakukan sesuatu dan itu seperti tidak sesuai dengan cara berpikir kita? Mari, pilihlah terhubung dengan firman Tuhan. Jadikan suara Tuhan itu menjadi dasar ketaatan dalam hidup kita. Waktu Bapak Ibu dan saya mendengar suaranya, mari terima dengan iman dan lakukan apa yang kita dengar. Tuhan bilang begini, jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan ada di setiap kondisi yang Bapak Ibu dan saya hadapi sampai hari ini. Dan janjinya bahwa bersama dengan Tuhan kita keluar lebih dari pemenang. Apakah ketakutan sering saya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu tidak, tapi kadang-kadang kondisi membuat kita bisa takut. Kita membayangkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pertanyaannya begini buat kita, apakah benar itu firman Tuhan yang mengatakannya? Apakah benar apa yang kita pikirkan itu firman Tuhan? Ataukah itu cuma perenungan manusia kita? Hal yang berikut adalah dikatakan begini. Waktu malaikat berbicara kepada Maria dibilang begini, engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak kita terima. Tetapi Tuhan melayakan Bapak Ibu dan saya untuk menerimanya. Alkitab mencatat, ada orang-orang sederhana, orang-orang biasa yang mendapat kasih karunia Tuhan dan mereka melakukan perkara-perkara yang besar di dalam perjalanan hidup mereka. Alkitab menulis di dalam Kejadian 6, Nuh, kita tahu siapa Nuh. Nuh melakukan sesuatu yang di luar akal manusia. Alkitab menulis begini, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Siapa lagi Bapak Ibu? Musa. Di dalam Keluaran 33 dikatakan gini, Musa, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Gideon, kita menulis Gideon adalah orang yang penakut. Hakim-hakim menulis begini, Gideon mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Daud, kita tahu siapa Daud. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Daud mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Pertanyaannya begini Bapak, apa yang membuat tokoh-tokoh ini bisa melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan mereka? Jawabannya cuma satu, karena mereka mendapat kasih karunia dari hati. Mereka mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kekuatan dan kemampuan Tuhanlah yang membuat mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar pada waktu itu. Pertanyaannya buat kita sekarang ini, lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan musim ini yang sedang kami hadapi? Kalau itu bisa terjadi buat Nuh, buat Musa, lalu bagaimana dengan saya? Itu kan mereka sudah yang sekian tahun, ribu tahun yang lampau. Bagaimana dengan saya di musim ini? Efesus 2 ayat 4 bilang begini. Efesus 2 ayat 4 bilang, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati, oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat yang ke-7 bilang begini, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa Bapak Ibu? Untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya,
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan sedang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Apapun latar belakang Bapak Ibu, apapun posisi Bapak Ibu, serendah apapun mungkin orang menganggap kita. Mari dengar ini, kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Artinya begini, kalau Daud, Gideon, Musa, Nuh bisa melakukan perkara-perkara yang besar di musimnya, Bapak, Ibu, dan saya akan sangat mungkin bahkan lebih lagi kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Bahkan janji Tuhan bukan saja kita mendapat kasih karunia, tapi Roh Kudus diberikan dan tinggal di dalam hidup kita. Itu jaminan kita Bapak Ibu untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Makanya waktu Maria berjumpa dengan malaikat dan dia mengalami ketakutan. Malaikat bilang begini, jangan takut, engkau mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, mungkin kita punya persoalan, kita punya masalah, apa saja. Firman Tuhan sedang datang buat kita dan bilang ini, jangan takut. Kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Di musim ini Bapak Ibu kita tidak mudah untuk melangkah dalam ketaatan berdasarkan firman yang kita dengar dari Tuhan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya kita bisa mendengar suara Tuhan. Mari kita tetapkan langkah kita. Kita melangkah dengan pasti. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena janji masa depan yang penuh pengharapan itu sedang tersedia buat Bapak Ibu dan saya. Jangan mengizinkan pikiran kita yang menuntun iman kita. Tapi izinkan iman kita yang menuntun pikiran kita. Saya baca sekali lagi, jangan izinkan pikiran kita menuntun iman kita. Tapi izinkan iman kita menuntun pikiran kita. Sebab kalau kita mengizinkan pikiran itu yang menuntun iman, maka kita akan melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan datang daripada Tuhan. Tapi kalau kita mengizinkan iman yang menuntun pikiran kita, Alkitab bilang begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Waktu Bapak Ibu dan saya mengizinkan iman yang menuntun pikiran Tuhan, menuntun pikiran kita, maka segala tindakan yang kita lakukan itu lahir karena kita mendengar. Segala sesuatu yang kita buat kalau diizinkan dari iman yang menuntun pikiran, maka semuanya itu lahir karena kita terhubung dengan firman Tuhan. Itu lahir karena kita mendengar Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar untuk Maria melangkah. Maria mendengar apa kata Tuhan. Yang kedua adalah Maria menundukkan diri kepada kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Perkataan Maria ini menunjukkan kesadaran dalam dirinya bahwa siapa sesungguhnya dia di hadapan Tuhan. Perkataan Maria ini menunjukkan kesadaran akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maria bilang begini, aku ini hambamu, aku ini hamba. Makna yang lain dari kata hamba itu artinya budak. Hamba yang tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Dan tunduk kepada keinginan Tuhannya. Itu makna yang lain dari kata hamba. Ini adalah alasan utama mengapa Maria mau tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Perjanjian Lama menjelaskan begini Bapak Ibu bahwa seorang hamba atau budak itu harus mengabdi kepada tuannya selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7 ia harus dibebaskan. Namun apabila hamba itu sayang kepada majikannya, dia mau tinggal dengan majikannya itu, maka telinganya harus ditindik sebagai tanda pengabdian dia untuk selama-lamanya kepada tuannya itu.
Pengabdian 6 tahun pertama itu karena wajib hukumnya. Tetapi pengabdian yang kedua karena kasih hamba itu kepada tuannya. Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu dan saya kita bertobat, ada banyak identitas yang diberikan kepada kita. Waktu Bapak Ibu dan saya bertobat, kita dikatakan bahwa kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita biji matanya Tuhan. Kita anak Allah. Bahkan ada identitas-identitas yang lain yang dikatakan kepada kita. Tetapi ada satu identitas yang jarang dibicarakan. Karena itu memang bukan populer Bapak Ibu. Identitas itu adalah ini. Kita adalah hamba Tuhan. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Dan kita adalah hambanya. Kalau Bapak Ibu dan saya menyadari posisi kita sebagai hamba, maka itu akan membawa kita untuk menyadari kehidupan kita dan memilih untuk mendengar apa kata Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya memposisikan diri sebagai hamba, maka apapun yang dikatakan oleh tuannya, maka hamba itu harus mentaatinya. Tapi seringkali Bapak Ibu dan saya menjumpai ada banyak orang yang bukan memposisikan dirinya sebagai hamba, tapi memposisikan dirinya sebagai tuan. Makanya waktu Maria berjumpa dengan malaikat, Maria bilang begini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kesadaran akan diri kita sebagai hamba akan memudahkan kita untuk taat kepada suara Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Yesus. Seorang hamba tidak menuntut haknya karena hamba tidak mempunyai hak kepada tuannya. Seorang hamba akan berkata begini, terserah apa kata Tuhan. Hamba akan patuh kepada perintah Tuhan. Hari ini identitas Bapak Ibu dan saya seperti apa? Benar kita anak Tuhan. Benar kita biji mata Tuhan. Tapi ada satu identitas yang Bapak Ibu dan saya mesti menyadarinya setiap waktu. Bahwa kita adalah hambanya. Kalau kita sebagai hambanya, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, hamba akan memilih untuk mendengar, taat dan melakukannya. Dan ini yang dilakukan oleh Maria. Maria seperti terkejut. Bahkan Maria sempat bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi setelah Maria mendengar jawaban Tuhan, ia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari memposisikan diri kita bukan saja sebagai anak Tuhan, biji matanya Tuhan. Tapi posisikan diri kita setiap waktu sebagai hamba dan Yesus adalah Tuhan kita. Hamba akan mendengar dan mentaatinya. Hamba akan memilih untuk mendengar apa yang dikatakan tuannya. Dan hamba cuma mentaati melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu yang dilakukan Maria. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Sekalipun ada konsekuensi yang dia harus terima. Bawalah diri kita dimanapun kita ada. Ingat bahwa Bapak Ibu dan saya kita adalah hamba. Dan Yesus adalah Tuhan kita. Yang ketiga adalah kerelaan menerima risiko ketaatan. Di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan begini. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria mengucapkan perkataan ini bukan berarti dia tidak tahu resiko yang akan dihadapinya. Sebagai seorang gadis yang hamil di luar nikah. Beberapa risiko yang mungkin akan terjadi dengan kehidupan Maria adalah begini Bapak Ibu. Mungkin dia akan dicap sebagai perempuan yang tidak bermoral. Mungkin dia dicap sebagai perempuan najis,
pelacur, atau yang lainnya. Maria akan ditolak di tengah-tengah keluarganya, bahkan di tengah-tengah lingkungannya. Reputasinya akan hancur di mata Yusuf tunangannya, dan mungkin seperti apa yang pernah kita belajar minggu lalu, bahwa Yusuf mempunyai rencana untuk menceraikan dia. Dan yang berikut adalah dia akan dirajam dengan batu sampai mati sesuai dengan hukum Taurat yang berlaku pada waktu itu. Mungkin dalam hatinya Maria dia berkata begini, apapun resikonya saya akan ambil demi melahirkan juru selamat. Apapun resikonya akan saya tanggung asalkan kehendak Allah tergenapi melalui hidup saya. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti ini, Bapak Ibu sedang mengalami perjuangan hidup. Apakah kita berani mengambil resiko asalkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Waktu suara Tuhan datang itu berbicara kepada kita. Waktu suara Tuhan itu datang dan menegur kita, menuntun kita. Apakah Bapak Ibu dan saya bersedia seperti Maria mengambil resiko asalkan kehendak Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita? Ada banyak orang menghindar ketika dia mengetahui bahwa ini loh resiko kalau saya hidup jujur. Ada banyak orang akan menghindar kalau dikatakan kamu harus benar-benar mentaati kebenaran. Mereka tidak berani mengambil resiko. Maria berani mengambil resiko sekalipun taruhan nyawa untuk sesuatu yang dia dengar dari Tuhan. Berani ke Bapak Ibu dan saya di tempat pekerjaan kita mengambil resiko asalkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Beranikah kita berkata tidak untuk sesuatu yang bukan milik kita asalkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita? Sebagai anak Tuhan, mari apapun resikonya, kalau itu Tuhan yang tuntun dan Tuhan yang bicara buat kita, mari ambil itu sekalipun harga yang kita harus bayar mahal. Apakah Tuhan iseng-iseng untuk membawa Bapak Ibu untuk ada dalam satu ketaatan? Kita bilang rancangan Tuhan bukan rancangan kebinasaan Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita melihat itu satu kebinasaan. Tapi Alkitab bilang rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Kalau kita cuma melihat hari ini kebinasaan, maka kita tidak mau mengambil risiko. Tapi kalau Bapak Ibu melihat bahwa ini satu yang saya dengar dari Tuhan, itu kehendak Tuhan, apapun resikonya, saya memilih untuk tetap taat. Maria rela menerima itu sekalipun dirajam dengan batu hukumnya pada waktu itu. Asalkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saya. Beranikah Bapak Ibu dan saya berdiri dan mengatakan saya berani menerima itu. Asalkan Tuhan dipermuliakan lewat apa yang saya buat. Waktu Bapak Ibu memutuskan untuk ada di gereja ini, itu bukan gampang Bapak Ibu. Saya ingat awal-awal kita bertobat lahir baru. Ada resiko yang kita terima. Tapi apakah Tuhan mengecewakan Bapak Ibu dan saya ketika Bapak Ibu memutuskan untuk bertobat dan lahir baru? Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau Bapak Ibu diizinkan bersaksi, Bapak Ibu punya banyak cerita tentang awal mula Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk beribadah di tempat ini, bertobat, lahir baru, dibaptis secara selam. Itu bukan perjuangan yang gampang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu rela untuk mengambil resiko itu. Dan apakah Tuhan curang dengan semua yang Bapak Ibu dan saya buat? Hari ini kalau kita boleh berbangga, itu cuma karena kasih karunia Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, jangan takut. Alkitab bilang, engkau mendapat kasih karunia Tuhan di hadapan. Menjadi orang Kristen itu tidak susah. Tetapi menjadi murid Tuhan penuh dengan harga yang harus kita bayar. Menjadi orang Kristen itu tidak berisiko. Tetapi menjadi murid Tuhan, kita penuh dengan harga yang harus kita bayar. Ketaatan mutlak kepada kehendak Tuhan mengandung risiko dan pengorbanan Bapak Ibu. Bukan berarti ikut Tuhan itu sengsara. Bukan Bapak Ibu. Tapi proses yang kita jalani dalam kehidupan kita akan membawa kita untuk melihat bagaimana Tuhan sertai kita dalam semua yang kita lakukan. Itulah sebabnya tidak ada banyak orang yang mau menjadi murid
dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Ingat ini Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu dan saya menyembah Tuhan di tempat ini, memuji Tuhan, saat Bapak Ibu dan saya menikmati berkat Tuhan, saat Bapak Ibu dan saya mensyukuri keselamatan yang datang dari Tuhan, ingatlah bahwa semua itu terjadi karena ada seorang wanita yang bernama Maria yang memilih taat kepada firman Tuhan, memilih mengambil resiko pada waktu itu untuk melahirkan Mesias di muka bumi ini dan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada seorang wanita yang rela mengambil resiko pada waktu itu. Ada seorang wanita yang rela terima semua janji Tuhan dalam hidupnya. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya bisa bersuka cita menikmati berkat Tuhan. Karena ada seorang wanita yang pernah mengambil resiko pada waktu itu. Dia rela asalkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Jangan takut Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu dan saya mengambil resiko itu, Bapak Ibu dan saya tidak sendiri. Tuhan bilang begini, aku akan menyertai engkau. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Artinya ketika Bapak Ibu memilih taat, memilih mendengar dan melakukan apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan. Apapun harganya, resikonya, apapun itu. Kita tidak sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan takut. Kamu mendapat kasih karunia. Yang terakhir Bapak Ibu dari Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 ayat 26 bilang begini. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bapak Ibu, Nazaret itu bukan kota yang besar pada waktu itu. Tapi Nazaret adalah satu kampung, tempat di mana mungkin tidak ada keberuntungan di situ, tidak ada masa depan di situ. Bapak Ibu pernah ingat apa yang dikatakan Nathaniel dalam Yohanes 1 ayat 46. Waktu diceritakan tentang Yesus, Nathaniel bilang begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan di kota itulah Maria tinggal. Bapak Ibu, mungkin hari ini Bapak Ibu dan saya mungkin berasal dari keluarga yang biasa. Kita bukan dari satu kota yang terkenal. Mungkin Bapak Ibu dan saya datang dari satu kampung yang orang lain juga tidak tahu di mana kampung itu. Dengar ini Bapak Ibu. Semua itu tidak dapat membatasi dan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan itu tidak bisa menghalangi Tuhan untuk Dia datang dan memakai kita. Nazaret mungkin itu hanya kota yang kecil. Tapi dari kota yang kecil itu ada rahim yang dipakai Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Ada satu wanita yang mau mendengar Tuhan. Ada satu wanita yang memilih taat, menerima janji Tuhan. Dan mau menjalaninya dengan segala konsekuensi. Ketaatan Maria pada waktu itu mengubah seisi dunia hari ini. Dari ketaatan Maria lahirlah juru selamat. Hari ini Bapak Ibu, mungkin kita keluarga yang sederhana. Mungkin kita bertumbuh dari orang tua, papa kita yang sederhana. Kita dari satu latar belakang yang mungkin orang tidak pandang kita. Tapi mari dengar ini, semua itu tidak akan membatasi untuk Tuhan memakai kita. Itu tidak akan membatasi untuk rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, Pak Gembala bilang dia tidak perlu lihat masa lalu. Dia tidak perlu tahu tentang apa. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia akan datang dan dia berjanji, aku akan memakaimu. Relakan hati kita untuk tetap terhubung dengan firman Tuhan. Relakan hati kita untuk selalu mendengar Tuhan.
Jangan izinkan suara yang lain berbicara kepada kita. Izinkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Apapun keputusan kita yang kecil Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu dan saya mau ambil ke depan. Mungkin besok hari Senin ada keputusan yang kita mau putuskan. Izinkan Tuhan bicara buat kita. Izinkan kita terhubung dengan firman-Nya. Waktu Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk tetap terhubung dengan firman Tuhan. Mendengar suaranya. Memilih taat serta melakukannya. Maka ketaatan kita itu akan membawa perubahan bagi keluarga kita. Ketaatan kita akan membawa perubahan dalam rumah tangga kita. Bahkan ketaatan kita akan membawa perubahan di kota ini. Bahkan sampai di bangsa ini. Maria memilih taat untuk suara Tuhan. Dan dari ketaatan itulah lahirlah juru selamat. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin.